Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Maba'atullah batalibat MG kelas 8 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita sampai di pelajaran ke-11 dengan judul pembahasan bab cinta kepada Allah. Nah, tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, murid dapat menerangkan hukum menjadikan tandingan bagi Allah, kemudian mencintainya sebagaimana cintanya dia kepada Allah. Yang kedua, murid dapat membedakan antara cinta secara umum dan cinta secara khusus. Lalu yang ketiga, murid dapat berhati-hati dari mendahulukan kecintaan pada anak, keluarga, dan perhiasan dunia dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi yang namanya cinta pada Allah dan Rasulullah ini harus diutamakan daripada semuanya. Ini mohon maaf kalau ada sayup-sayup dengar suara itu ada hotel Alila, nggak tahu ada konser atau apa itu ya. Mohon maaf kalau mungkin masuk sedikit ke rekaman ini, bukan dari kehendak saya, tapi qadarullah masya fa'al, itu sampingnya, karena ini saya buat malam-malam ini ya. Jam berapa ini? Jam 20.14 ya, untuk apa? Karena besok saya ada acara penting ya, jadi saya ajukan ini. Nah, kembali ke sini ke pelajaran. Ya, jadi kalau ada suara yang sayup-sayup itu bukan dari kita ya. Nah, kita baca, cinta kepada Allah merupakan pokok dalam agama Islam. Dengan sempurnanya cinta pada Allah menjadi sempurna agama seorang, dan dengan kurangnya cinta pada Allah maka kurang pula agamanya. Ini kasih garis bawahnya. Jadi agama Islam itu dibangun di atas kecintaan kepada Allah. Paham ya? Maka cinta kepada Allah yaitu ibadah. Ya kan? Nah, semakin dia cinta pada Allah, semakin benar agamanya. Semakin dia jauh dari Allah, tidak cinta sama Allah, ya berarti semakin kurang agamanya. Kan begitu. Nah, saya lanjutkan. Menyamakan cinta pada Allah dengan cinta pada selain Allah menjadikan seorang terjatuh dalam kesyirikan. Nih kasih garis bawah. Ya, jadi cinta kepada selain Allah ini bisa sampai mengantar pada kesyirikan. Nah, maka wajib bagi seorang muslim untuk mendahulukan cintanya kepada Allah atas kecintaan terhadap segala sesuatu. Allah mengatakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Nanti saya terangkan di bawah ya. Andad itu adalah sekutu dan tandingan. Ya, maksudnya mencintai sebagaimana mencintai Allah, maksudnya menyamakan mereka dengan Allah dalam kecintaan dan pengagungan. Ya. Nah, ini saya kasih contoh gampangnya begini. Ya. Misalkan loh ya, ini hati seseorang. Yang paling benar dia itu kan ya, cintanya 100% hanya milik Allah. Paham? Diserahkan pada Allah. Tetapi yang dikatakan di ayat ini, di antara manusia ternyata ada yang menjadikan cintanya itu terbagi. Untuk Allah 50%, untuk misalkan orang yang nyembahnya, misalkan orang yang keyakinannya kesyirikan, dia cinta kepada Nyi Roro Kidul 50% misalkan. Paham? Jadi dia ya sholat, tetapi di saat bersamaan dia yang ngasih sesajen kepada Nyi Roro Kidul. Loh kok bisa? Karena dia cintanya pada Allah 50%, cintanya pada Nyi Roro Kidul 50%. Akhirnya dia bagi itu. 50% taat pada Allah, 50% taat pada Nyi Roro Kidul, waliyadzubillah. Demikian pula pada yang lain, ya kan? Misalkan ya Kiai Selamat, Kebu Kiai Selamat itu ya kan, dia taat padanya, nanti punya jimat, punya apa ya, dia bagi cintanya dengan jimatnya itu dan sebagainya. Nah, maka kata Allah di sini, di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan Allah, lalu dia cintai sebagaimana dia mencintai Allah. Di ayat selanjutnya kan dijelaskan itu, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau orang yang beriman, dia itu cintanya sangat teramat sangat kepada Allah. Jadi orang yang beriman itu cintanya tidak dibagi.
kepada tandingan Allah, kan begitu. Tidak boleh itu. Paham? Ini yang saya terangkan untuk memudahkan. Mafhum? Nah, kemudian dalil kedua, Allah mengatakan bahwa kita wajib mencintai Allah. Allah mengatakan ya dalam surat At-Taubah 24, Qul in kana aba'ukum, kalau katakan, kalau bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, ya, dan keturunan kalian. Ashirah, kerabat-kerabat kalian, berasal dari kalimat isyrah, ya. Wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang iktaraftumuha, harta yang kalian usahakan. Wa tijaratun tahsyauna kasadaha, dan juga tijarah, perdagangan yang kalian takutkan terlepas waktu untungnya. Jadi perdagangan yang takut dirugikan, ya. Wa masakinu tardaunaha, dan rumah-rumah yang kalian ridhoi, rumah yang enak, yang ini yang lebih kalian cintai, kan begitu. Semuanya itu jika ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi, seandainya semuanya ini lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasul, dan daripada jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah. Fatarabbasu, lihat di bawah ini ya, tunggulah apa yang akan menimpa kepada kalian dari hukuman Allah. Fatarabbasu, maka tunggu saja, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi di ayat ini kita diajarkan bahwa urusan duniawi tidak boleh ngalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Contoh nih, contoh gampangnya, orang yang mendahulukan dagangan misalkan, ya, kebetulan ini ada apa ini malam-malam ada yang lewat apa itu, tahu bulat. Ini cuma misal ya, ada orang dagang, ya, dipanggil oleh Allah sholat maghrib atau sholat isya misalkan, dia malah tetap nekat aja apa, yes, pokoknya lali karo sholate, sehingga akhirnya dia tidak sholat, mendahulukan pekerjaannya. Paham? Inilah yang dikatakan dia mendahulukan duniawi daripada cintanya kepada Allah. Dia lebih cinta pada pekerjaannya daripada Allah, kan? Nah, paham? Nah, nanti contoh lagi, misalkan ada ya seorang, misalkan ya muslim, nikah dengan orang non-Islam, yang laki-laki Islam, yang perempuan non-Islam misalkan. Nah, karena suami istri kan, istrinya nyuruh apa, ngapain kamu ke masjid mas, ngapain kamu sholat mas, ngapain kamu gini, ngapain kamu gitu. Akhirnya kalau dia ikuti itu, lah ini dia, ya, sangat berbahaya, agamanya rusak gitu. Paham? Maka dari itu ya sangat aib kalau ada laki-laki, ada, ya sebenarnya secara umum dibolehkan kalau laki-laki muslim menikahi non-Islam, itu boleh secara umum, ya. Tetapi opo ra enek wong Islam sing dinikahi lho. Nah, kan begitu. Ini saya sampaikan kenapa? Karena ya banyak kan apa, ya, pemikiran-pemikiran orang liberal itu kan yang nyeleneh-nyeleneh, ya, bolehnya nikah beda agama lah dan sebagainya, ya. Nah ini akhirnya bisa menyeret dia kepada kekufuran. Awalnya jangan sholat, jangan ini, jangan itu, ya, dia lebih taat pada istrinya daripada Allah akhirnya. Nah, akhirnya keluar dari Islam, waliyadzubillah. Paham? Nah, jadi cinta kita seharusnya kita berikan semuanya kepada Allah Ta'ala. Loh, nah terus cinta anak istri apa nggak boleh? Nah ini nanti ada pembahasannya di sini. Tapi kita sekarang bahas satu persatu pokok pembelajarannya. Yang pertama, Allah Ta'ala adalah yang paling berhak untuk dicintai. Allah Azza wa Jalla yang telah mengadakan kita dari yang semula tidak ada, yang telah menciptakan kita. Dan Allah lah yang memenuhi kita dengan segala nikmat secara lahir dan batin, ya, maka dialah yang berhak untuk disembah, ya, dan dicintai, diagungkan, dimuliakan, dan ditaati. Tidak ada kesenangan dan kelezatan bagi hati kecuali dengan mencintai dan mendekatkan diri kepadanya dengan apa-apa yang dicintainya, serta dengan merindukan untuk bertemu dengannya. Karena hal itulah yang merupakan sumber segala kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi cinta kepada Allah itu adalah sumber kebaikan dunia dan akhirat. Sungguh ada sebagian kaum yang menyatakan cinta pada Allah, ya, maka Allah menurunkan ayat berikut sebagai ujian bagi mereka.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, katakan jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Dalam sebagian tafsir disebutkan aku yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad. Kalau kalian mengaku cinta Allah, ikuti sunnah-sunnah Nabi, hidupkan sunnah-sunnah Nabi, ikuti seluruh ajaran Nabi. Kalau kalian ikuti Nabi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Sebagian ulama menamakan ayat ini dengan ayat mihnah kalau bahasa Arabnya, ayat ujian. Maka siapa yang menyatakan cinta pada Allah tapi tidak mengikuti Rasul, maka sungguhnya dia telah dusta dalam pernyataan cintanya. Yang dituntut dari cinta kepada Allah bukan sekedar perasaan hati semata, tetapi meliputi amalan dan ittiba. Kasih garis bawah nih. Jadi amalan dia harus mengikuti Rasul. Paham? Ya, contoh gampangnya, Rasul itu kan rajin sholat. Ya, maka kalau ngaku cinta Allah ya dia wajib ngikuti Rasul. Rajin sholat, nggak boleh terlambat dan sebagainya. Ya, contoh lagi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu jenggoten, ya kan? Nah, maka laki-laki ya jenggoten, karena ngikutin Rasul, itu namanya amal ngikutin Rasul. Contoh lagi 3, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memakai celana yang isbal misalkan. Ya, isbal itu di bawah mata kaki. Maka ya kita ikuti, paham? Nah itu namanya kalau kita cinta pada Allah, kita ngikuti Rasulullah, begitu. Paham ya? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang berbakti pada orang tua misalkan, ya kita ikuti. Kita juga berbakti kepada orang tua, menghormati orang yang lebih tua dan sebagainya. Jadi semua yang diajarkan Rasul kita ikuti, kita laksanakan. Itu barulah kita dikatakan orang yang benar cintanya kepada Allah dan kepada Rasul. Nah ini saya perlu sampaikan, bukan berarti orang kalau cinta Rasul itu kemudian ngikut-ngikutin majelis cinta Rasul misalkan, yang tiap harinya nyanyi-nyanyi ya, sholawatan pakai musik ya, lalu bahkan sampai sampai ada biduan-biduan wanitanya dan sebagainya, bukan ya. Tetapi yang dikatakan mengikuti Rasul itu mengamalkan sunnah Rasul, apa yang diajarkan Rasul diikuti, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah Rasul ikuti, apa yang dilarang jauhi. Itu namanya bukti kalau kita mencintai ya. Maka seorang penyair mengatakan, engkau bermaksiat pada Allah sedangkan dirimu menyatakan cinta padanya. Yang demikian demi Allah, seandainya cintamu itu tulus, maka pasti engkau akan taat padanya. Sebab sungguhnya orang yang mencintai pasti akan menaati yang dicintai. Ya gampang ya, bisa dipahami ya. Allah merintah sholat, nah kalau dia cinta Allah ya dia sholat kan begitu. Allah memerintah zakat, kalau dia cinta Allah ya dia zakat. Allah perintah puasa, tidak lagi puasa, ya dia ringan menjalankan puasa dan seterusnya. Paham? Itu baru cintanya benar. Baik, mafhum? Kemudian ya, yang kedua, pembahasan kedua adalah macam-macam kecintaan. Ada 2. Yang pertama khos, cinta khusus, yaitu cinta yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah, yaitu kecintaan peribadatan. Kasih garis bawah nih, cinta ibadah yang mengharuskan adanya kesempurnaan, ketundukan dan kerendahan serta ketaatan dan lebih mendahulukan daripada yang lainnya. Jadi cinta ibadah yang mengharuskan dia itu mau sujud, mau nyembah kepada yang dia cinta itu. Maka seperti ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Paham kan? Maka orang yang cinta ibadah kepada selain Allah, cinta hingga mengakibatkan dia nyembah selain Allah, berarti orang itu musyrik ya, menyekutukan Allah. Dia keluar dari Islam. Saya kasih contoh gamblang. Orang yang ngaku cinta, ya misalkan cinta patung, ya kan, terus dia sujud pada patung, ngasih sesajen dan sebagainya, paham? Berarti cinta khususnya ini diberikan kepada berhala itu, kepada patung itu, paham? Maka seperti ini ya haram, ini kemusyrikan yang besar, paham? Nah, cinta model ibadah ini haruslah diberikan kepada Allah semata
Ya alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan Islam ya. Dan mungkin kalau ada yang mualaf ya, akan bersyukur juga bahwa dia itu benar fitrahnya. Karena siapapun yang lahir di dunia ini sesungguhnya dia itu pasti merasa ingin menyembah Allah. Nah, maka tinggal lingkungannya, bapak ibunya yang menyesatkan dia kalau memang dia tidak nyembah Allah, kan begitu. Maka kembali ke sini, cinta khusus ini harus diberikan hanya kepada Allah. Lalu yang kedua, jenis cinta ini adalah cinta secara umum. Apa itu? Yaitu cinta yang dibolehkan, seperti cinta orang tua pada anaknya, atau orang lapar cinta pada makanan. Nah, cinta seperti ini tidak termasuk ibadah. Paham? Nah, jadi ini yang kalau bahasa gampangnya bersifat tabiat. Ya, bersifat tabiat, paham ya? Misalkan laki-laki suka perempuan, ya nanti kalau suatu saat kan menikah ya kan, sekarang masih kecil nggak boleh ya, nanti suatu saat ya itu normal, itu tabiatnya begitu. Ada ibu cinta sama anaknya, anaknya cinta sama ibunya, itu tabiat. Kalau ada anak nggak suka ibunya, ada ibu nggak suka anaknya, oh ini bahaya, rusak tabiatnya namanya, paham? Nah seperti ini bukan cinta ibadah. Nah kembali, yang dimaksud cinta yang wajib diberikan kepada Allah hanyalah cinta khusus ini, paham? Adapun cinta umum, secara umum ini boleh, tetapi tidak boleh mengalahkan kecintaannya kepada Allah, begitu loh, paham ya? Taib, nah ini yang dibahas di poin yang ketiga. Kecintaan khusus adalah ibadah, maka memberikan pada selain Allah itu syirik besar. Mencinta Allah merupakan amalan hati. Kasih garis bawah ya, ini amalan hati nih. Cinta itu kan pakai hati. Nah, dan termasuk ibadah yang sangat tinggi, yang diwajibkan, ya, wajib dimurnikan hanya untuk Allah saja. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan tentang kaum musyrikin sebagai celaan dan peringatan terhadap perbuatan mereka, bahwa mereka mencintai Allah, akan tapi cinta mereka tidak memasukkan mereka dalam Islam. Ya, orang musyrikin itu juga ngaku cinta Allah, ya kan? Tapi mereka nggak masuk Islam. Kenapa? Hal tersebut disebabkan karena mereka menyekutukan Allah dalam kecintaan dengan selainnya. Dan hal ini diakui oleh mereka ketika mereka berada di tingkatan neraka, bahwa mereka menjadi penghuni neraka disebabkan menyekutukan Allah dalam kecintaan. Kasih garis bawah. Lihat Allah mengatakan ya dalam percakapan yang nanti ini akan terjadi di apa eh, neraka, penyesalan dari orang-orang kafir. Mereka mengatakan, tallahi in kunna lafi dhalalin mubin, demi Allah sungguh dulu ketika kita di dunia, kata orang-orang musyrikin ini yang disiksa di neraka ini, sungguh kita dalam kesesatan yang nyata, katanya. Itnu sawwikum birabbil alamin. Kapan mereka sesat? Ketika kami samakan ya kalian dengan Tuhan semesta alam. Jadi ketika mereka menyamakan Tuhan-Tuhan selain Allah dengan Allah, paham? Jadi kesyirikan membuat penyesalan, membuat mereka disiksa. Nah, dan sudah diketahui bahwa mereka tidak menyekutukan sembahan dengan Allah dalam perkara penciptaan, pemberi rezeki, dan pengaturan. Jadi orang-orang musyrikin itu tidak menyekutukan Allah dalam masalah rububiyah. Allah mengatakan, la in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Kalau kamu tanya pada orang-orang musyrikin, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang-orang musyrikin itu akan menjawab, yang menciptakan Allah. Nah, berarti kan mereka yakin rububiyah. Nah, tetapi mereka menyekutukannya dalam masalah kecintaan yang khusus. Maka sungguhnya siapa yang menjadikan tandingan bagi Allah dan mencintainya sebagaimana cinta pada Allah, maka dia terjatuh dalam syirik besar. Jadi cinta ibadahnya itu diberikan kepada selain Allah gitu loh. Mereka yakin yang menciptakan langit bumi ini Allah, tapi di saat yang bersamaan kalau mereka ibadah diberikan kepada selain Allah, itulah yang dikatakan mereka itu musyrik. Paham ya? Kemudian yang terakhir, ancaman keras terhadap orang yang mengutamakan cinta terhadap dunia dibandingkan cinta pada Allah dan Rasulnya. Dalam ayat kedua terdapat ancaman yang keras terhadap orang yang mencintai 8 jenis perkara yang dan lebih mengutamakan sebagainya dibandingkan cinta pada Allah dan Rasulnya, serta menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah dari amalan-amalan soleh seperti hijrah, jihad, dan yang semisalnya. Maka siapa yang keadaannya seperti itu, maka silahkan dia menunggu hukuman dari Allah. Ya, ayat tadi kan mengatakan bagaimana? Qul in kana aba'ukum ya wa abna'ukum, ya kan? Kalau bapak-bapak kalian, anak kalian, saudara, istri,
kerabat, harta, dagangan, semuanya lebih dicintai daripada Allah, ini kan ada 8 nih. Nah, maka tunggu saja, Allah akan menimpakan hukumannya, kan begitu. Maka maksudnya ya, kita cinta secara umum boleh pada istri, pada anak, pada harta misalnya, itu boleh, tetapi tidak boleh mendahulukan cinta urusan duniawi itu dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Paham ya? Nah, ayat tersebut merupakan dalil wajibnya mencintai Allah dan Rasulnya, dan wajibnya mendahulukan cinta terhadap keduanya atas cinta terhadap segala sesuatu. Ya, semoga dipahami. Kita akhiri dengan kafaratul majelis, ya, tugasnya dikerjakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.